Sulitnya pasokan tenaga listrik di sejumlah daerah terpencil di Indonesia menginspirasi para peneliti Surya Research and Education Center atau SURE untuk membuat energi alternatif baru, bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif berbahan dasar tumbuhan yang memiliki kadar karbohidrat atau gula yang tinggi. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioetanol adalah sorghum. Tanaman ini mirip dengan tanaman tebu, hanya saja sorghum memiliki biji-bijian di atasnya. Dibandingkan dengan tanaman yang lain, sorghum memiliki banyak kelebihan. Dalam 1 tahun, sorghum dapat panen hingga 3 kali dan dapat regenerasi dengan sendirinya. Selain peruntukannya tidak bertentangan sebagai bahan baku pangan, pemeliharaan sorghum juga mudah. Ia dapat tumbuh di kondisi tanah kering maupun basah, serta pengolahan menjadi bioetanolnya sangat mudah. Dalam pembuatan bioetanol sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Jadi kita sudah mengenal pembuatan bioetanol itu sudah zaman dahulu sudah kita kenal, sehingga kalau pembuatan proses produksi bioetanol sudah mengenal karena bahan baku yang utama. Kalau bahan baku tersedia, kita bisa membuat bioetanol. Untuk menghasilkan 1 liter bioetanol membutuhkan 25 kg batang sorghum. Batang-batang inilah yang kemudian menjadi nira setelah proses pemerasan. Walau kadar gula sorghum tidak setinggi tebu, tetapi cukup melewati batas maksimal kadar gula sekitar 12%. Proses selanjutnya adalah membuat larutan dari air, ragi, gula, dan urea. Fungsi dari ragi nantinya menghidupkan bakteri dalam proses fermentasi nira sorghum. Bakteri yang hidup kemudian memperoleh makanan awal dari gula. Untuk mempercepat kerja bakteri, urea lah yang berperan dalam proses ini. Kemudian campurkan ke dalam nira sorghum. Proses fermentasi ini memakan waktu 3 hari, merubah gula menjadi alkohol hingga 15%. Cairan yang dihasilkan dari proses fermentasi biasanya lebih jernih. Cairan ini kemudian siap untuk penyulingan menggunakan destilator. Kandungan etanol, titik didihnya hanya 80 derajat Celcius, lebih kecil dibandingkan air, sehingga proses penyulingan lebih cepat. Dari cairan yang telah mendidih, uap kemudian didinginkan dengan aliran air. Hasil penyulingan akhirnya sedikit demi sedikit keluar. Bioetanol yang sudah jadi diukur kadar alkoholnya. Jika sudah mencapai 80% tingkat kadarnya, bioetanol pun siap digunakan. Agar dapat menggunakan bioetanol, generator harus disesuaikan terlebih dahulu. Kita membuat inovasi ini, generator yang bisa berfungsi dengan 100% bioetanol. Itu ya yang menjadi teknologi yang kita temukan. Karena tanpa itu bioetanol nggak bisa langsung digunakan untuk mengganti bensin. Untuk menghidupkan genset berkekuatan 5.000 watt ini, kita hanya membutuhkan 4 liter bioetanol per jamnya, sama banyaknya seperti menggunakan bensin. Penggunaan bioetanol jelas lebih terjangkau, cukup Rp4.500 per liter, kita sudah dapat menikmati energi alternatif ini. Tidak perlu takut kehabisan BBM bukan? Reiska Ramdhani, Lagapu Alam, melaporkan untuk NET. Nah, energi alternatif merupakan satu topik yang sangat menarik yang sedang berusaha untuk kita cari solusinya. Karena memang banyak sekali kita tahu energi-energi saat ini seperti minyak bumi, gas yang ya cepat lambat ini akan habis begitu ya. Dan sudah ada bersama kita seseorang yang sangat inspiratif di pagi hari ini karena menemukan genset dari bioetanol. Kita sambut sudah datang di Indonesia Morning Show Bapak Dr. Engineer Puji Untoro. Selamat pagi Pak Puji. Selamat pagi. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak kok sampai bisa membuat genset bioetanol ini? Iya, begini ceritanya. Karena bioetanol sudah dikenal cukup lama. Iya. Pemerintah juga programnya untuk pengganti bensin itu sudah sering didengarkan. Tapi implementasinya selalu menjadi kendala. Sehingga kita di peneliti dulu saya di Puspitek, kemudian sekarang bergabung dengan Surya University itu mencoba mencari gimana sih aplikasi supaya bioetanol itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat hasilnya. Nah kita coba apa yang dipakai untuk bioetanol itu untuk genset atau untuk motor. Kita mulai dengan genset karena banyak masyarakat yang masih belum punya listrik, hingga kita harus ada genset yang bisa
bekerja dengan bioetanol. Nah, kemudian kita mencari, itu meneliti genset itu, kita cari, kita bongkar, kita tambahin komponen, akhirnya ada suatu reaktor yang kita bisa pasangkan di genset itu sehingga genset sudah bisa jalan dengan bioetanol. Kalau misalnya bioetanol itu dari bahan-bahan apa saja Pak selain sorghum tentunya biasanya? Ya, ada 2 jenis bahan yang kita bisa gunakan. Yang pertama yang rasanya manis-manis. Jadi batang sorghum, batang tebu, terus ada nira. Nira itu bisa dari kelapa, nira dari dari nipah. Itu bisa kita rubah jadi bioetanol. Kemudian dari yang kedua dari tepung, karbohidrat. Karbohidrat itu bisa dirubah menjadi gula. Ya, gula baru dirubah menjadi bioetanol. Jadi prosesnya kalau dari yang tepung-tepung itu lebih panjang sedikit dibandingkan dengan yang manis-manis. Proses ininya ya, Proses penguraiannya. pembuatannya. Nah, kalau untuk tadi Bapak katakan genset, berapa sih daya yang bisa dihasilkan dari genset yang berhasil Bapak temukan ini? Ya, kita sudah beberapa genset sudah kita hasilkan, itu mulai dari yang 1000 watt, kemudian 5000 watt, dan ini dalam proses ini yang untuk yang lebih besar lagi yang 10.000 watt. Saat ini yang 5.000 watt ini sudah dimanfaatkan untuk apa saja, Pak? Sekarang sudah kita pasang di Kerom di Papua. Oh, di Papua. Itu untuk listrik juga, untuk listrik duduk. Sehingga memang kita berikan selain memberikan pelatihan cara membuat bahan bakarnya, juga bagaimana menggunakan genset itu untuk listrik ke masyarakat. Kira-kira berapa sih jumlah penduduk atau mungkin kepala keluarga yang terbantu dengan satu genset yang berhasil Bapak temukan ini? Satu genset ini 5.000 watt, ini kalau kita operasikan 70% misalnya, biasanya kan tidak full 5.000, misalnya 3.000, ya 3.500. Kalau masing-masing penduduk 350 watt, itu ada 10 penduduk yang bisa terlistriki dari bahan bakar buatan sendiri kan. Waduh, luar biasa. Tapi memang di daerah sana belum ada jaringan listrik sampai kenapa Bapak bisa meletakkan gensetnya di lokasi tersebut? Di yang sementara ini diletakkan sudah ada jaringan, tapi Bupati sudah merencanakan itu sebagai tempat pelatihan karena di Kabupaten Kerom itu masih banyak daerah-daerah yang belum ada listriknya. Padahal tanahnya masih luas di sekitarnya. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan untuk buat bahan bakar, langsung listrik bisa nyala. Nah kalau bio, biasanya yang berhubungan dengan bio itu kan pasti kan sumbernya tanam-tanaman gini Pak. Ada juga yang mengatakan begini, kalau misalnya kita menghasilkan energi yang bahannya kita ambil dari tanaman, bukankah nanti akan mengambil porsi suplai makanan Pak? Ya, problem utama di dunia saat ini memang makanan menjadi concern utama. Sehingga memang bahan-bahan untuk energi ini dicari sumber-sumber yang tidak rebutan dengan makanan. Nah, kita mencari memang alternatif bahan-bahan itu dan ada beberapa alternatif yang diantaranya ini sorghum. Sorghum ini belum dikenal sebagai makanan. Jadi kalau ini ditanam aja mungkin orang nggak tertarik untuk mencari batang atau mencari yang bijinya. dimanfaatkan apanya Pak? Ini batangnya yang kita manfaatkan. Oh, batangnya dimanfaatkan. Ya, bijinya pun bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan tidak digunakan sebagai makanan, ya bijinya kita olah jadi bioetanol. Oke, sekarang cairan yang ada di depan kita ini apa sih Pak? Ini sorghum manis namanya, sorghum Ini? manis. Oh, yang ini udah bioetanol, ini sudah jadi. Oh, sudah jadi. Sudah jadi. Oke. Jadi dari bahan ini kita peras, cairannya kita kasih ragi. Oh, Jadi itu sudah jadi bioetanol. Jadi Tinggal kita sesederhana suling. itu saja, Sangat Pak? sederhana. jadi diperas keluar, kasih kemudian ragi, dikasih ragi, jadilah bioetanol. Diamkan 3 hari, 3 hari? jadi bioetanol kita suling. Oh, disuling lagi. Ya, disuling. Oh, jadi sangat sederhana sangat ya Pak? sederhana. Ini bicara mengenai suling-mesuling, betulkah Pak kalau misalnya proses penyulingan alkohol tradisional bisa kita gunakan untuk menciptakan atau menghasilkan bioetanol? Betul. Ah, Jadi ini teknologi yang sangat sederhana sekali yang masyarakat sudah mengenal karena banyak di daerah-daerah itu sudah mengenal menyuling itu kan minyak atau untuk minuman kadang-kadang Destilasi gitu ya, istilahnya ya, kalau dalam bahasa Ya. biologi. Ya, jadi didestilasi atau disuling itu sangat mudah karena prinsipnya kan memisahkan 2 bahan itu supaya terpisah. ya. Nah, 2 bahan itu pasti titik didihnya berbeda. Nah, sehingga kita panaskan, maka titik didih yang rendah itu akan keluar duluan jadi uap. Nah, uap kemudian kita dinginkan lagi menjadi air. Nah, itu sudah terpisah dua Hasilnya ini nanti. Ya. Oke, kalau dari segi harga kompetitif nggak Pak? Kalau misalnya dari bahan bakar, misalnya bahan bakar bensin gitu. Ya. Kalau bahan bakar ini
peran utama di harga itu pada bahan baku. Jadi semua, apakah itu biodiesel atau bioetanol, itu kalau bahan bakunya murah, pasti bahan bakarnya murah. Jadi kalau harganya? Jadi kalau harganya dari bahan bakar yang kita gunakan ini dari bahan-bahan makanan, misalnya singkong, pasti tidak kompetitif. Karena singkong dijual penduduk dibeli 700 nggak mau. Iya, iya. Kemudian ada kendala lain nggak selain tadi mungkin yang berkaitan Marisa tanya masalah harga, kelemahan apabila kita menggunakan bioetanol sebagai sumber energi alternatif? Secara nasional mungkin program pemerintah itu harus konsisten. Berhasil kok. Bukan kan sudah dengan BUMN tuh Pak? Sudah, cuman masalahnya kembali kan regulasinya kan tidak. Apakah ini bioetanol kan seperti minuman juga, alkohol, pajaknya tinggi. Jadi saya buat gini untuk bahan bakar ini bisa dipajakin sebagai minuman. Masa Pak? Kan penggunaannya berbeda. Penggunaannya berbeda, makanya itu regulasi itu harus pasti. Karena tapi kalau dari polisi atau dari kan nggak tahu ini. Iya. UKM kecil itu kadang-kadang di daerah masalah itu Pak. Jadi ini bisa dikonsumsi gitu Pak, Bapak mengatakan? Iya kalau dibuat alkohol kan. Oh gitu, oke. Itu kan bisa jadi minuman. Itu kendala satu, pajaknya masih tinggi. Terus apa lagi? Cuman memang sudah ada subsidi dari pemerintah sudah ada itu. Cuman kadang-kadang di aplikasi di lapangan itu UKM kecil kan dia pada saat mengangkut mau dijual untuk bahan bakar mungkin ini apa ini bioetanol, alkohol bahaya. Berarti harapannya dari Pak Puji agar ini bisa menjadi energi alternatif yang masif dan itu gimana? Itu harus pemerintah harus program secara besar-besaran seperti Brasil itu harus misalnya program tebu atau sorghum ini. Kita harus masalkan, kemudian pemerintah juga harus memproses juga di situ juga sehingga dia secara mandiri itu bisa memonitor semua proses yang bahan yang digunakan. Jadi sejauh ini belum ada kerjasama antara Surya University dengan pemerintah? Kita dengan Pemda karena ini skala-skala kita kecil kan, jadi kita tidak perlu besar-besar karena di daerah-daerah itu mungkin tidak perlu juga membuat suatu yang besar karena yang dibutuhkan komunitasnya kecil, kita juga solusinya dengan komunitas itu aja kecil sehingga di sana misalnya ada 20 penduduk ya kita berikan genset 5.000 atau sampai 10.000 kita pasang di sana. Tapi kalau program ini bisa menjadi program nasional lebih oke lagi Pak Puji. Oke, baik. Dari hal kecil ya Mar ya. Terima kasih banyak Pak Puji sudah berbagi di sini bioetanol energi alternatif. Iya. Dan tentunya sekarang kita akan menuju ke Indonesia Timur, tepatnya di Makassar, bukan di Papua ya Pak Puji ya. Nah, di mana kita akan membicarakan mengenai perakhiran cuaca hari ini, diperkirakan turun sepanjang pagi hingga siang hari dengan potensi hujan yang disertai petir menjelang sore hari. Suhu hari ini berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius. Oke, Indonesia Morning Show masih akan kembali dengan berbagai informasi setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Pak Puji.